hadir. Ada beberapa rekan-rekan tadi yang telepon saya nggak bisa hadir ya karena mereka ada kendala. Ya, tapi saya percaya kita hari ini bisa berkumpul bersama berapapun ya yang hadir. Ya, saya percaya 2-3 orang hadir katanya ya. Saya firman Tuhan bilang aku ada bersama. Amin. Amin. Dan saya percaya begini, kalau Tuhan itu hadir dalam hidup kita, maka pasti hidup kita nggak sama lagi. Amin. Hidup kita pasti diubahkan oleh Amin. Tuhan. Amin. Amin. Jadi yang saya ketahui begini ya, di hari-hari kondisi masa-masa seperti ini sekarang, kita tuh mesti menyelaraskan frekuensi, ya, sinyal. Kalau orang bilang HP itu sinyal kita tuh harus diselaraskan sama sinyalnya Tuhan. Ini dunia tuh sedang goncang sekarang. Sedang goncang, apalagi kalau dengar sekarang informasi pandemik itu semakin luar biasa. Peningkatannya semakin tinggi. Ya, orang yang mati semakin banyak. Ini baru virus kayak begini aja ya. Ya, virus gini aja udah goncangkan dunia yang belum pernah seperti ini. Seluruh negara tergoncangkan luar biasa. Ya, ini apa kita pikir ini sebuah kebetulan? Apakah ini sesuatu yang ya mungkin buat kita nggak terbayang karena memang tidak bisa dibayangkan, betul? Kondisi begini. Tapi yang Tuhan mau tuh kita nggak usah jadi pusing membayangkan kondisi ini kita mesti seperti apa gitu ya. Tapi yang saya temukan tuh hari-hari ini adalah kita itu anak-anak Tuhan dipanggil supaya kita tuh kembali menghubungkan kita tuh dengan Tuhan. Amin. Supaya apa? Ketika kita sefrekuensi sama Tuhan, selaras gitu sama Tuhan ya. Ini akan membuat hidup kita tuh makin jelas ke depan. Amin. Karena firman Tuhan jelas bilang bahwa Tuhan itu terang kehidupan kita. Amin. Amin. Dunia sedang mengalami kegelapan. Kita mau cari terang di mana sekarang? Mau cari terang dari siapa sekarang? Beberapa orang bilang mungkin ya hidup saya akan makin terang kalau saya banyak uang, kalau saya mungkin punya pekerjaan lebih baik. Menurut saya kondisi sekarang nggak ada yang bisa jadi jaminan, bro. Nggak ada. Jadi keputusan saudara bisa hadir hari ini itu menurut saya luar biasa. Amin. Tapi kita mesti berubah begini, bahwa kita hadir tuh sekarang tuh bukan sedang hanya mengikuti aktivitas hari Minggu ibadah, tapi kita tuh di sini tuh seperti sedang kembali di frekuensinya tuh diselaraskan sama Tuhan. Kalau radio tuh kalau nggak selaras bunyinya gimana? Berisik ya, gaduh gitu. Wah, kita nyari ini gaduh, begitu ketemu wah semuanya lebih jelas, betul? Semuanya lebih terang, betul nggak? Nah, kenapa hidup kita tuh berisik hari-hari ini? Hidup kita tuh kayak yang gak jelas gitu. Waduh, kayaknya semua hidup tuh bikin kita tuh ruwet. Dipikirin terus, nggak tambah baik, tambah stres, darah tinggi. Penyakit makin banyak. Karena memang buat yang Tuhan mau, kita tuh bukan sekedar harus jadi pusing dengan kondisi begini. Harusnya kita tuh pusing dengan urusan ini. Gimana supaya kita tuh menemukan sebenarnya kehidupan yang jelas tuh di mana. Karena firman Tuhan jelas bilang kok bahwa di dalam Akulah ada jalan, ada kebenaran, ada kehidupan. Amin. Yang amin cuma Bang Sevan sendiri. Amin. Ya, jadi ini waktu-waktu untuk kita tuh sebenarnya menata ulang supaya jalan hidup kita tuh ada dalam track yang benar. Haleluya. Karena tidak ada jalan lain selain daripada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Tuhan. Jadi nggak cukup kita hanya menjadi orang percaya. Orang percaya tuh banyak. Orang ngaku Kristen tuh banyak. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan, dia jalannya bersama dengan Tuhan atau enggak? Kalau kita nggak jalan dengan Tuhan, kita nggak akan pernah menemukan sebenarnya apa yang sudah Tuhan siapkan di depan.
Siapa yang percaya bahwa di tengah-tengah pandemi kondisi gini, Tuhan tuh tetap menyediakan yang terbaik buat anak-anak. Amin. Haleluya. Saya terlalu percaya, saya yakin sekali. Justru di masa-masa ini ya, saya tuh justru pelayanan saya sudah 25 tahun, mau 26 tahun. Saya merasakan exciting itu sekarang. Pas masa-masa pandemi ini, saya merasakan ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya, membuat saya tuh exciting banget gitu. Ya, kenapa? Bukan karena hal-hal lain, tapi karena memang Tuhan tuh memberikan kepada saya hal yang jelas ke depan. Orang yang paling exciting tuh kalau tahu mau melakukan apa, betul gak? Kalau orang yang bingung dia kelihatan, gimana kamu hidupnya? Ya begitulah, ya beginilah. Ya, nggak bisa berani dengan percaya bicara bahwa hidup saya itu luar biasa, nggak bisa. Tapi kalau kamu tahu jelas apa yang kamu mau kerjakan, kamu pede nggak? Pede. Kalau kamu tahu persis kamu kemana, kamu masih pede. Percaya diri, tuh. Kayak kamu misalkan mau pergi kemana? Mau pergi ke Borma, ditanya mau kemana? Mau ke Borma? Oh, beda kan ngomongnya? Karena apa? Dia tahu tujuannya, betul? Tapi kalau ditanya mau kemana? Nggak tahu lah mau kemana. Terus kamu pergi keluar rumah mau kemana? Nggak tahu. Mau muter aja lah. Kamu nggak pede dengan hidup kamu karena kamu nggak tahu tujuan. Nah, ini yang saya mau ajarkan hari ini supaya kita tuh benar-benar bisa menemukan yang namanya tuh kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan. Betul? Setiap kita pasti kan ingin menemukan hidup yang lebih baik, betul nggak? Ya. Tapi saya mau kasih tahu, bukan cara kita, harus sesuai dengan caranya tuh, cara Tuhan. Nah, coba lihat sebentar ini. Ini judul saya hari ini bicara tentang mana? Nah, coba baca sama-sama. Nah, ya, ini kenapa saya kasih begini? Karena kenyataannya ya, orang itu rancu. Tahu rancu nggak? Rancu itu apa? Rancu tuh bingung lah. Bingung ya. Rancu tuh jadi nggak jelas gitu. Bisa membedakan mana yang tujuan dan mana yang kendaraan. Banyak orang pikir kendaraan ini adalah tujuan. Padahal kendaraan ini bukan tujuan. Yang penting itu sebenarnya adalah tujuannya. Betul? Pernah lihat nggak orang yang koleksi mobil banyak di rumahnya? Saya pernah lihat tuh di YouTube tuh ya. Ada orang kaya tuh koleksi mobilnya banyak, luar biasa. Dia bisa sampai mobilnya nggak pernah keluar, tapi tiap hari dipoles, tiap hari dibersihin, tiap hari, tapi nggak pernah keluar. Ya, dia punya kendaraan, tapi sebenarnya yang jadi tujuan dia tuh adalah hanya kendaraannya. Padahal kendaraan itu tujuannya untuk apa? Untuk pergi mencapai itu tujuan, betul kan? Nah, ini seperti begitu tuh keadaan orang tuh. Dia tuh nggak bisa membedakan mana yang kendaraan, mana yang tujuan. Akhirnya yang jadi tujuan itulah, yang jadi kendaraan itulah yang dianggapnya jadi tujuan. Nah, masih bingung ya? Hah? Masih bingung? Masih bingung ya? Nah, saya kasih inilah. Umpamanya begini. Tujuan kamu kan ke sini. Ya nggak? Kamu punya tujuan nih. Ke apa ini? Ke MG sini, ke tempat ibadah. Pakai kendaraan nggak? Pakai kendaraan ya? Nah, ada kendaraannya. Terserah kendaraan kamu mau apa gitu. Yang penting kan tuh tujuannya. Betul? Betul nggak? Nah, tapi banyak orang tuh sebenarnya mereka hanya fokusnya tuh kepada membangun kendaraannya gitu. Fokus hanya memperlengkapi kendaraannya. Ya mobilnya dipoles lah, yang mobilnya diperbaiki lah, yang mobilnya ditata ulang lah, ya. Tapi sebenarnya mau sebagusnya kendaraan itu, kalau kendaraan itu nggak pergi kepada tujuan hidup, kendaraan itu nggak efektif. Nah, kita mesti bedakan sekarang sebenarnya apa yang tujuan, apa yang jadi kendaraan. Harus bisa membedakan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sebenarnya tujuan hidup kita sekarang?
Yang disebut tujuan hidup kita sekarang apa? Ya. Orang pikir sekarang gini, tujuan saya kerja Pak, cari uang Pak. Itu sebenarnya bukan tujuan. Kerja cari uang sebenarnya bukan tujuan. Itu hanya kendaraan sebenarnya. Yang jadi tujuan kita tuh sebenarnya apa? Hidup sesuai kehendak Tuhan. Hidup kita tuh dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Betul nggak? Kita tuh diciptakan, Tuhan itu sudah punya tujuan. Ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu sudah punya tujuan. Waktu Tuhan menciptakan dunia dan semua isinya, Tuhan itu sudah punya tujuan. Nah, kita tuh sebagai orang percaya harus fokus kepada tujuan itu. Tujuan kita adalah apa? Melakukan kehendak Tuhan. Ya. Apa itu kehendak Tuhan? Nanti saya mau singgung kembali yang saya udah pernah bagikan tentang 3 panggilan utama itu ya. Ya, tujuan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, bekerja, cari uang, itu sebenarnya kendaraan. Supaya kita bisa menggenapi tujuan Tuhan. Lewat kita bekerja, kita sebenarnya bisa menggenapi rencana Tuhan. Kita punya uang, tujuannya apa? Bukan hanya untuk memuaskan diri kita sendiri, supaya kita bisa melakukan apa saja untuk kepentingan kita sendiri. Itu akhirnya jadi salah. Malah orang banyak duit, akhirnya jadi salah, betul? Kenapa? Karena uangnya dipakai untuk bukan hal yang sesuai dengan tujuan Tuhan. Saya nangkap nggak maksudnya? Ya, jadi kita mesti bedakan itu. Tujuan hidup kita sebenarnya apa sekarang? Kita dipanggil, Tuhan tebus hidup kita, supaya kita benar-benar hidup dalam kehendaknya Tuhan. Hidup untuk menggenapi rencananya Tuhan. Hidup untuk jadi berkat buat banyak orang. Itu tujuan. Hidup menjadi terang buat banyak orang. Betul? Itu tujuan. Jadi terang, jadi kesaksian. Itu sebenarnya goal, memberkati orang lain. Itu tujuan sebenarnya. Lewat bekerja, lewat cari uang, ya, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tuh, pelayanan juga sebenarnya bukan tujuan. Pelayanan itu sebenarnya adalah kendaraan juga untuk membentuk kita supaya kita tuh bisa terus hidup memuliakan Tuhan. Ada orang yang jadikan pelayanan segala-galanya untuk dirinya sendiri, jadi juga salah. Nah, ini yang kadang-kadang rancu sekarang tuh orang itu. Orang nggak jelas tujuan hidupnya apa. Ya. Kita mesti menemukan kembali itu. Makanya di Amsal 29 coba lihat. Amsal 29 coba lihat ayat yang ke-18. Lihat. Apa firman Tuhannya? Bila tidak ada wahyu, menjadi biarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, lihat. Ini wahyu itu visi. Ya. Nggak ada tujuan, dibilang jadi liar ya rakyat. Jadi kita tuh harus punya yang namanya visi. Bilang sama-sama visi. Tujuan hidup itu. Coba sekarang dicek apa tujuan hidup kita. Apa yang menjadi goal hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita ini semua orang percaya, betul? Amin. Betul? Amin. Ya. Nah, kita harus tahu sebenarnya tujuan Tuhan dalam hidup kita apa gitu. Ya. Kita mesti menemukan itu. Nah, kemarin saya bagikan ya, sebenarnya ada 3. Ada 3 panggilan. Ya, yang pernah mengikuti pelajaran saya waktu di asrama, sebenarnya bisa ingat bahwa ini
3 tujuan yang sebenarnya Tuhan tuh pengen terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, ini adalah ini nih, panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Coba baca sama-sama. Panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Membangun manusia baru. Kenapa? Kenapa kita harus serupa dengan Kristus? Kenapa? Ada yang tahu Pak? Kenapa sih ini jadi panggilan? Ini ada di Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 bicara tentang kita dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Kejadian, Tuhan itu menciptakan manusia pada awalnya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu diciptakan tuh segambar, serupa dengan Allah. Halo? Coba lihat kiri kanan dan bilang ini, kamu tuh sebenarnya serupa, segambar dengan Tuhan. Kalau nggak serupa segambar sama Tuhan, kamu serupa segambar sama siapa? Hah? Coba, manusia segambar sama siapa? Saya sampai pernah lihat ya, orang-orang mengubah wajahnya, pengen jadi kayak singa sampai dirubah, pengen jadi seperti apa, ular, dirubah mukanya sampai lidahnya sendiri itu dibuat bercakap gitu. Dia rubah kulitnya, dibikin sisik semua, kepalanya semua diubah. Ada yang berubah jadi kayak kucing, semua dibentuk kayak kucing. Orang sekarang udah nggak tahu gambar dirinya seperti apa. Gak jelas gambaran hidupnya tuh apa gitu. Siapa kita gitu kalau ditanya. Makanya nanti ini di kelas-kelas hari Selasa ini mesti benar-benar kita tuh kembali merubah ini. Karena orang yang kalau nggak diajarkan kembali sebenarnya siapa hidupnya itu, kita tuh nggak akan pernah bisa menjalani hidup dengan benar. Ya buktinya kayak tadi tuh, orang hidup, kenapa kamu pengen berubah jadi kucing? Ya mungkin di bayangan kepalanya, wah hidup jadi kucing tuh bagus ya, jadi kucing tuh kayaknya menyenangkan. Sampai dia rela merubah wujudnya jadi kucing. Akhirnya dia serupa dengan kucing. Hah? Ya kita nggak semua pengen jadi kucing, tapi nggak sadar kita ini adalah bentukan atau kita ini terjadi begini karena ada yang menggambar hidup kita. Yang menggambar hidup kita bisa situasi, bisa keadaan, betul nggak? Pak Kris jadi kayak begini itu pasti nggak lepas dari semua perjalanan hidup Pak Kris sampai sekarang. Itu baik cara berpikirnya, baik cara memandang kehidupannya, itu bergantung dari bagaimana hidup dia, bagaimana dia melihat dirinya dia. Sekarang kita semua ngaku orang percaya Tuhan, tapi pertanyaannya kamu melihat diri kamu sebagai apa? Karena cara kamu menilai hidup kamu itu menentukan cara kamu menjalani kehidupan. Loh? Ya, saya ulang, cara kamu menilai hidup kamu itu menentukan sekali bagaimana perjalanan hidup kamu ke depan. Ada orang yang menilai hidupnya gini, gue mau orang gagal, saya mau orang yang gak disayangi sama orang-orang, keluarga saya aja udah buang saya, keluarga saya udah hancurin hidup saya. Itu membentuk citranya dia, gambarnya dia. Betul? Sampai dia berpikir, saya mah orang yang gak berharga, saya mah orang yang gak punya pengharapan apa-apa. Makanya dia menjalani hidup itu selalu dia melihat dirinya begitu. Begitu ada hal-hal yang datang, ada masalah, ada tantangan, lalu dia bilang tuh kan gua mah orang gagal, tuh kan gua mah nggak bisa apa-apa. Ya udahlah, yang penting mah sekarang cari uang, bisa makan, bisa beli pulsa, ya bisa pergi gini, bisa begini, cukup itu. Kita cuman punya konsep hidup tuh begitu. Kenapa? Karena kita menilai hidup kita begitu. Ya, begitulah hidup. Walaupun Pak Kris tahu, papa saya siapa? Dokter ya dulu ya. Tapi status dokternya itu nggak sesuai dengan gambar diri hidupnya. Statusnya dokter, harusnya seorang dokter tuh hidupnya, wah gimana luar biasa, betul nggak Pak? Ya.
hidupnya jadi berkat, hidupnya lebih berkat. Tapi waktu jadi dokter, nih Pak Kris ikut papa saya. Gimana papa saya tuh hidupnya kayak yang menyia-nyiakan dirinya. Dia nggak menghargai apa yang sudah kemampuan yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya. Sampai akhirnya rumah tangganya berantakan, semuanya berantakan. Lahirlah orang kayak saya, orang berantakan. Ya, saya orang berantakan, orang yang nggak jelas, hidup nggak bener. Dan saya pikirkan, hidup waktu itu saya pikir, wah hidup saya mah udahlah, nggak ada arahnya. Hidup saya mah berantakan, udah kagok, hidup saya udah rusak. Membentuk gambar saya. Kalau ditanya, kamu agamanya apa? Kristen. Percaya Yesus? Percaya. Tapi pengakuan saya percaya kepada Yesus nggak mengubahkan gambar diri saya. Makanya kalau kita nggak berubah, bilang sama-sama nggak berubah, kita tuh nggak akan pernah bisa menjalani hidup dengan benar. Nggak bisa. Cuman bedanya gini aja, dulu nggak ke gereja, sekarang ke gereja. Cuman bedanya kayak begitu, tapi kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak berubah hidup. Yang berubah cuman nggak pernah ke gereja, jadi suka ke gereja gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, waktu ngadapin masalah, ngadapin tantangan, cara kita menghadapinya itu nggak berubah. Ada yang akhirnya waktu punya masalah, maaf kata, kita jadi bohong sama orang. Ada punya masalah, kita ini nyakitin orang. Ada masalah, kita jadi cuma bisa marah-marah. Kita selalu menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang bukan, sebenarnya kita tahu bukan itu, manusia tuh nggak boleh begitu. Kita tanya, bohong boleh nggak? Benar nggak? Orang yang nggak percaya Tuhan juga kalau ditanya bohong boleh nggak, dia yakin itu nggak benar, betul? Betul? Nah, kalau kita tahu sebenarnya, saya ini gambaran saya ini nggak boleh jadi pembohong. Orang saya ini kan diciptakan Tuhan, dan diciptakan dulu tuh segambar sama Tuhan. Segambar ini dalam arti apa? Punya karakter, punya sifat seperti Tuhan loh kita ini. Halo? Jangan main-main. Kita ini orang-orang yang membawa sifatnya Allah. Kita ini orang-orang yang membawa karakternya Tuhan. Amen. Makanya ketika dosa merusak hidup orang, Tuhan itu harus datang lagi. Yesus harus datang ke dunia lagi. Bukan sekadar nebus dosa kita supaya nggak masuk neraka. Itu udah oke pasti, tapi tujuan utamanya Tuhan bukan hanya nebus kita supaya kita tuh gak masuk neraka. Yang utama tuh Tuhan datang menebus dosa kita juga, dia tuh mau mengubah kembali gambaran hidup kita. Jadi sebenarnya kita hidup di dunia ini bisa nggak hidup serupa dengan Tuhan? Bisa harusnya. Tapi apa? Nah, susahnya kenapa? Nah, nanti ya. Apa Bapak maaf, susahnya apa? Susah. Nggak segampang yang kita bicarakan. Pasti Pak, pasti ya. Pak. Saya nggak bilang hidup jadi orang Kristen gampang Pak. Kalau gampang ya Pak ya, Yesus nggak perlu datang mati di dunia buat kita. Itu harganya aja Pak, untuk merubah hidup kita tuh nyawa, dia mesti nyerahin nyawa. Kalau Yesus aja mau melakukan itu untuk kita Pak, kita juga harus mau berkorban Pak, menyangkal itu. Hal sepele aja Pak, suka bohong aja. Kita harusnya tahu sebagai anak Tuhan nggak boleh bohong, betul? Ya kita bisa nggak mengalahkan kebohongan? Susah Pak. Nah kalau ngebohong aja kita udah bilang susah, itu sebenarnya bukan susah Pak. Nggak mau. Kan sekarang istilahnya kebanyakan ya bohong buat kebenaran, buat mengini, buat ya banyak embel-embelnya gitu, buat melindungi begini. Sebenarnya kan sama aja ya, yang namanya dosa seujung rambut juga dosa sama. Iya. Sepanjang rambut juga dosa. Makanya nggak ada istilah ngebohong untuk kebaikan Pak.
Justru Itu kan pinter-pinternya orang, Pak, supaya berkesan ngebohong tuh jadi baik gitu kan. lebih kebaikan katanya. Nggak ada, Pak. Kalau kita berpatokannya sama Alkitab, nggak ada. Jadi itu contoh hal kecil ya, Pak ya. Hal yang lain misalkan apa? Belajar mengampuni orang. Tuhan sifatnya mengampuni nggak, Pak? Sifat Tuhan mengampuni nggak, Pak? Ya kalau kita sih saya baca mengampuni ya, tapi saya juga belum begitu meyakinkan benar-benar yakin gitu mengampuni ya. Nah, makanya ini mesti belajar kembali hal dasar. Yesus mati di atas kayu salib itu karena mengampuni dosa manusia, Pak. Itu kalau itu percaya nggak, Pak? Yesus mengampuni. Itu percaya. Nah, itu berarti kan pengampunan, Pak. Dia tuh mau melakukan itu mati di kayu salib untuk kesalahan orang lain, Pak. Bukan untuk kesalahan kita. Dia mau lakukan itu. Ya kan? Nah, kita sekarang untuk kesalahan kita sendiri, kita juga harus untuk kesalahan orang lain juga kepada kita. Tuhan tuh mau kita juga belajar mengampuni. Susah, Pak, hati saya mampu. Nah, disitulah, Pak, kita tuh harus belajar, Pak. Jadi belajar itu bukan hanya masalah di kepala, Pak. Karena firman itu bukan teori, tapi firman itu bicara tentang sebuah kehidupan. Kita harus belajar yang namanya tinggal di dalam Tuhan, belajar ngalamin namanya hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena kekristenan bukan bicara kemampuan kita, tapi bicara tentang kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan, ya, Tuhan tuh tinggal dalam hidup kita. Tetapi nggak otomatis kita tuh jadi orang yang langsung mampu, enggak. Karena kita tuh masih punya benih, punya sifat dosa. Nah, yang bikin susah orang itu adalah sifatnya, Pak, sifat dosa itu. Makanya kembali ke sini. Egonya itu. Oh iya. Makanya musuh terbesar kita tuh bukan setan sebenarnya, Pak. Diri kita sendiri, ego kita. Silakan, Pak. Ya. Ya, bagus, Pak, pertanyaannya, Pak ya. Jadi Pak siapa tadi, Pak? Pak Husain, Pak ya. Ya. Jadi kembali ke sini ya. Pak bisa ditutup, maaf, Pak, pintunya. Oh, ada itu ya. Oke. Ya senang lah kita bisa ngobrol gini ya. Jadi di pertemuan ini saya tuh nggak pengen ini teh hanya sekedar kayak saya hanya berceramah gitu. Rutinitas Ya. Saya nggak mau hanya jadi orang berceramah terus di situ duduk hanya manggut-manggut. Lalu nah, ya. Makanya buat saya seperti ini, saya nggak anggap ini kayak ibadah rutin, tapi ini merupakan kayak sebuah bentuk apa ya, bentuknya kita saling membangun sama-sama, kita share. Makanya dibutuhkan apa? Yuk sama-sama keterbukaan, sama-sama kita tuh mau belajar gitu. Ya, supaya kita tuh benar-benar bertumbuh bersama, karena siapapun lah, nggak ada orang yang sempurna kok. Jangan pikir saya udah bicara begini, Pak, saya tuh udah sempurna, nggak ada. Saya tuh masih banyak hal yang harus saya benahi, yang harus sampai ke titik menjadi serupa ini. Sampai kapan, Pak? Sampai nanti dipanggil Tuhan, Pak. Saya harus terus belajar. Jadi status saya sebagai pendeta sudah bicara, itu bukan berarti saya tuh nggak kebal sama dosa, Pak. Ada. Bukan berarti saya tuh sudah kayak malaikat, Pak. Makanya saya melayani begini, jadi pendeta itu bukan tujuan saya, Pak. Jadi pendeta begini buat saya itu hanya seperti kendaraan untuk saya tuh terus bertumbuh begini. Jadi seperti Kristus. Gimana coba proses bertumbuh ini? Saya ngadepin orang, Pak. Ngadepin orang dengan berbagai karakter, Pak. Ini anak-anak saya yang tahu, yang pernah tinggal di asrama, kayak Fajar, kayak Acep, ini semua. Ya, dulu pernah ada ini Ronald, saya punya anak Bina itu penjahat ulung, Pak. Saya melayani dia. Itu juga latihan buat saya, Pak. Gimana saya melayani orang yang saya berbuat baik sama orang itu, tapi orang itu belum tentu baik sama saya. Nah, lalu saya mau bilang ini, udahlah, buang kamu mah. Saya mau cari pelayanan orang-orang yang banyak duitnya, orang-orang yang
yang bisa ngasih saya apa aja, wah ini senang. Ya senang orang kalau cuma melayani kayak begitu. Tapi Yesus nggak pernah ngajarin kayak gitu, Pak. Yesus melayani orang-orang yang tanda kutip mengkhianati dia sendiri, dia layani kok. Nah itu buat saya tuh pembelajaran. Oh, dengan saya melayani seperti ini, itu bukan berarti saya udah jadi dewa, Pak. Bukan. Tapi justru saya melayani itu, saya juga sedang melatih diri saya. Supaya saya tuh makin dewasa. Saya tuh makin bertumbuh. Saya makin bisa mengenal sejauh apa saya punya kasih sama orang. Sejauh apa saya punya pengampunan sama orang. Itu latihan, Pak. Nah, itu ada di dalam pelayanan, latihan. Jadi, kenapa makanya saya pilih pelayanan yang nggak nyaman? Yesus tuh nggak pilih pelayanan nyaman tuh. Datang ke dunia, dia tinggalkan semuanya. Dia rela menjadi seperti manusia. Ya, dia bahkan ketemu dengan orang-orang yang melukai dia, orang-orang yang meludahi dia, bahkan menyalibkan dia. Tapi di situ kita lihat ya karakter Yesus itu gimana menghadapi hidup orang. Sampai Yesus waktu di kayu salib dia bilang ini, Bapa, dia berdoa, ampuni semua orang yang bersalah. Oh, itu yang bikin Tuhan tuh bekerja luar biasa dalam hidup. Jadi saya sangat sedih kalau melihat orang-orang percaya yang gak mengejar yang namanya ini, kembali kepada rupa Allah gitu. Kita ini adalah segambar serupa dengan Allah. Dalam hal apa? Bukan dalam soal fisiknya. Kita nggak serupa dalam bentuk rambutnya, nggak serupa dengan cara berpakaiannya, pakai jubah, ya. Pokoknya kita mau jadi serupa seperti Kristus, tapi cuma luarnya aja. Bukan, Pak. Kita ini manusia ciptaan Tuhan yang segambar. Yang karena dosa, gambar Tuhan itu rusak dalam hidup kita. Kita jadi akhirnya dibentuk oleh gambar dosa ini, oleh dunia ini. Jadilah seperti kita. Makanya kita tuh, begitu kita percaya Yesus, itu artinya apa? Menyerahkan hidup kita untuk kita tuh dirombak ulang hidup kita. Bilang sama-sama dirombak ulang. Kayak kita beli rumah aja, Pak ya. Melihat rumahnya banyak yang rusak, betul? Apa kita langsung bangun, Pak, rumah itu, Pak? Enggak dong. Diberesin lagi, malah kalau perlu diruntuhin lagi itu rumah semua, baru dibangun ulang. Jadi akhirnya rumah itu jadi bagus. Nah, kita seringkali nggak sadar bahwa sebenarnya kita tuh ditemukan sama Tuhan tuh seperti gitu. Tuhan tuh datang seperti melihat orang yang rumahnya rusak, rumahnya ambrol, lalu Tuhan tuh punya gambaran, oh aku akan bentuk lagi nih orang ini jadi seperti yang Tuhan sudah punya rancangannya. Tapi untuk merubah itu, untuk membangun itu harus dirombak dulu. Nah, merombak ini, Pak, kalau merombak ini mah dia nggak teriak, Pak, ada benda mati, benar? Ini saya hancurin juga dia nggak teriak. Tapi manusia mah kan bukan benda mati. Merombak saya mah susah. Nah, karena apa? Karena manusia itu punya keinginan sendiri. Manusia tuh kekeh gitu, dia pikir gua paling bener kayak begini. Nah, itu yang paling susah tuh kalau merasa udah paling bener. Nggak bisa rombak saya mah udah begini, begini. Nah, Tuhan tuh nggak pernah maksa, Pak. Kalau kita merasa udah paling bener, ya silahkan aja jalan. Tapi kan akhirnya kita tahu sendiri, hidup kita juga babak belur terus, Pak, akhirnya. Kita merasa benar, tapi hidupnya babak belur terus. Ya nggak? Tapi tetapnya merasa benar gitu. Nah, banyak orang yang gitu, Pak. Sampai matinya dia begitu, Pak. Akhirnya dia kehilangan sebenarnya apa yang sudah Tuhan rancang. Makanya Tuhan tuh mencari orang yang rendah hati. Orang yang mau bilang ini, Tuhan, aku serahin hidup saya, Tuhan. Sok, perbaiki Tuhan hidup saya. Apa nih yang harus dirombak? Pasti Tuhan tuh bicara, oh kamu tuh nih harus dirombak ininya, silahkan Tuhan rombak, walaupun nggak gampang Tuhan, saya menyingkirkan itu, tapi saya mau dirombak. Tuhan itu cari orang yang begitu hari-hari.
supaya Tuhan tuh mau bahwa kita tuh masuk dalam sebuah kehidupan yang Tuhan sudah janjikan. Ya, jadi di kelas saya ini Pak, kalau Bapak mengikuti terus dari awal, saya tuh nggak kemana-mana Pak. Saya hanya bicara tentang bagaimana Tuhan mau rombak hidup kita. Jadi sebelum kita mulai ini kurang lebih udah berapa lama ya saya Pak? 2 bulan. 2 bulan masuk di kelas begini. Saya tuh sebelum masuk di kelas ini, cuman waktu saya doa Tuhan cuman bilang ini, lakukan pekerjaan seorang petani. Jadi saya mesti lihat petani itu kerjaannya apa ya Pak? Pekerjaan petani apa? Ya, ini pekerjaan yang luar biasa. Dia tuh sebelum dia nabur benih, ya, dia lihat tanahnya nggak bagus, tanahnya masih keras. Bisa nggak langsung ditabur benih? Habis. Jadi si tanah ini mesti dicangkul lagi Pak, mesti dikasih air, mesti dicangkul, mesti dikasih air, mesti dicangkul, sampai tanah itu gembur siap terima benih. Tuhan tuh kasih gambaran begitu. Jadi saya tuh sekarang sebenarnya sedang melakukan pekerjaan yang namanya nyangkul Pak. Nyangkul itu nggak enak Pak. Kalau nyangkul tanah mah tanahnya nggak teriak, diem aja. Nyangkul orang Pak, saya bisa dimarahin Pak. Benar? Nyangkul, ikut campur lo hidup gua kan kayak begini, lo mau nyangkul hidup gua, gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya sih makanya nggak cari banyak orang, cari yang mau aja. Tapi saya percaya orang-orang yang mau dicangkul hidupnya, dia tuh akan terima benih yang Tuhan janjikan. Dan kita akan lihat pertumbuhan itu akan luar biasa. Jadi saya berharap nih teman-teman semua di sini, kita tuh ada di sini, kita sama-sama sedang menjadi sebuah tanah. Tuhan tuh mau mengerjakan itu. Nah, coba lihat sebentar dalam perumpamaan penabur ya. Saya mau agak kesini lari. Di dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13. Jadi waktu Tuhan tunjukkan ini ya, Tuhan tuh seperti menunjukkan bahwa ini kondisi orang tuh seperti ini sekarang. Ya, saya berharap kita bisa merenungkan ini ya. Jadi ini kondisi orang tuh sekarang tuh seperti ini Pak. Seperti tanah ini Pak. Matius 13 ayat pertama begini ya, saya baca ya. Pada hari itu, ini judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah ini ya, Tuhan memberikan pengajaran lewat perumpamaan ya, kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi si benih ini tuh akhirnya habis ya. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Lihat, jadi si benih ini jatuh di tanah yang tipis, akhirnya besoknya layu karena nggak berakar di situ. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu. Lihat ya, semak duri itu makin besar, menghimpit sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Lalu lihat ya langsung nih, ayat yang ke-18. Ini arti dari perumpamaan yang tadi. Ya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengerti, datanglah si jahat
dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi ini ada tanah yang ini ya, tanah pinggir jalan ya. Jadi tanah pinggir jalan ini adalah tanah yang nggak mengerti, katanya di sini dibilang ya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya ya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi ini yang pertama perumpamaan tentang tanah di pinggir jalan ya, tanah pinggir jalan ini adalah hati orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tapi nggak ngerti. Nah, saya nggak jelaskan sekarang tentang kerajaan sorga ya. Tapi nanti kita akan bahas tentang kerajaan sorga itu apa. Yang pasti begini, kerajaan sorga itu beda sama sorga. Saya bahas sedikit ya. Kerajaan sorga itu beda dengan sorga. Ya. Kalau sorga itu bicara soal tempat, betul? Sorga, ada sorga nggak? Ada. Tapi kalau kerajaan sorga bukan tempatnya, tapi bicara soal sistemnya. Kayak Indonesia negara, betul? Ada tempatnya negara Indonesia, di peta ada nggak? Indonesia. Tapi sistem Indonesia ini, pemerintahan Indonesianya ada juga kan? Betul. Jadi kita diam di negara Indonesia, berarti harus hidup dengan sistemnya Indonesia. Betul? Nah sama sebenarnya. Makanya tadi dibilang ini, ada orang dengar firman tentang kerajaan sorga tapi nggak ngerti. Banyak orang ngajarin orang tuh sekarang percaya Yesus supaya masuk sorga, padahal nggak diajarkan supaya masuk sorga. Yang penting itu gini, setiap orang yang percaya Yesus harus masuk dalam sistem hidupnya kerajaan sorga. Jadi pola hidupnya. Contoh, kita di Indonesia, negara Indo. Kalau kita pindah ke Australia, kita harus ngikutin sistem Australia atau sistem Indonesia? Coba Bapak mau mengikuti sistem Indonesia, tinggal di Australia, pasti di blacklist, disuruh pulang. Nggak cocok tinggal di sana, betul? Contohnya di sini kalau bawa mobil, di jalurnya di mana? Di kanan atau di kiri? Nah ini kanan kiri gimana ini? Anggap aja di kanan di sini ya. Kita kan udah terbiasa dengan di kanan. Lalu kita pergi ke Australia, di Australia itu kalau nyetir mobil harus di kiri. Kita nggak bisa bilang gini, gua di Indonesia di kanan, gimana gua aja suruh pulang lu ke Indonesia. Betul? Nggak bisa hidup kayak begitu. Nah sama, orang sekarang percaya Yesus. Ya dia percaya Yesus, harusnya setelah percaya Yesus dia tuh hidup dengan caranya Tuhan dong. Tapi sekarang nggak mau. Gua mau hidupnya kayak begini, udah belajar dari nenek moyang kayak begini. Monggo wae, jalanin aja. Tapi jangan heran kamu tabrakan di mana-mana. Artinya hidup kamu babak belur terus, nubruk sana, nubruk sini. Akhirnya kamu banyak kecewa, banyak pahit hati. Ya monggo aja. Tuhan nggak pernah paksa. Tapi kalau orang ngerti hidup di dalam sistemnya Tuhan, makanya Tuhan tuh kasih firman. Nah, makanya kita kemarin belajar kenapa mesti merenungkan firman, kenapa mesti mengalami pekerjaan firman dalam hidup kita. Tujuannya apa? Supaya kita tuh men-setting hidup kita kembali sesuai dengan pola yang sudah Tuhan buat. Bisa nangkep maksudnya? Bisa nangkep? Baru kita tuh akan terus bertumbuh. Makanya kalau enggak, kita seperti ini. Nggak dikasih firman Tuhan, ke gereja tiap hari dengar firman, tapi begitu pulang firman itu nggak jadi apa-apa. Firman itu nggak bekerja dalam hidupnya. Ya buat apa? Ini dia cuma punya agama, tapi dia nggak punya hidupnya Tuhan dalam diri. Padahal Tuhan sudah kasih nih namanya firman. Baca di Yohanes, firman ini adalah Allah sendiri. Firman ini adalah kehidupan. Makanya kalau mau punya hidup yang benar, nggak bisa lepas dari yang namanya firman. Jangan gantikan firman yang harus bekerja dalam hidup kita hanya dengan pergi ke gereja. Ya, bisa nangkep ya? Orang pergi ke gereja belum tentu hidupnya diubahkan oleh firman. Karena dia pikir yang penting gue udah pergi ke gereja,
udah beres gitu. Seolah-olah kita tuh sudah melakukan sesuatu, tapi hidup kita nggak pernah mengizinkan Tuhan merombak, mengoperasi hidup kita. Firman ini bekerja untuk mengoperasi hidup kita, supaya hidup kita tuh ditata ulang gitu. Ya, kalau mau cerita saya berbeda jauh, saya masih papa. Ya, ini CS papa saya semua nih depan ini. Zaman saya bayi udah ikut sama papa saya. Papa saya pokoknya segalanya dia lakukan, saya lebih lagi ngelakuin. Makanya kalau orang tua melakukan sekali, anaknya bisa melakukan 3 kali. Bapaknya main perempuan 6 kali, anaknya bisa 12 kali gitu. Bisa begitu. Karena itu gambarnya dari situ. Makanya yang jadi laki-laki nih cowok-cowok nih, sekali waktu kamu jadi bapak ya. Ya, jangan pikir jadi bapak tuh tinggal punya anak gampang ngasih makan, ngasih uang. Anak itu menjadi seperti apa tergantung dari gambar bapaknya. Jadi itu sudah hukumnya, gambaran itu. Nah sama, sekarang kita ngaku anak Tuhan, betul? Kita anak tuh, tapi gambarnya banyak kan anak, bukan anak Tuhan, anak hantu gambarnya. Kan aneh jadinya kan, betul nggak? Di luar mengaku-ngaku nyebut-nyebut sama Tuhan, tapi yang dengar kelakuan atas siga anak Tuhan, anak hantu, gitu kan. Jadi ini yang penting nih, kita tuh mesti sadar bahwa kita tuh kadang-kadang mesti belajar terus supaya kita tuh mengerti bagaimana hidup gitu, pola hidup gitu. Ya, nah, lanjutin sedikit lagi nih. Lalu dibilang di sini perumpamaan yang kedua adalah benih yang ditabur di tanah yang bebatuan. Ya, jadi tanahnya banyak batu, keras batu itu ya. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Menerima dia dengan gembira, dengar firman dengan gembira, tapi karena nggak berakar dan tahan sebentar saja, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi ini jenis tanah yang kedua adalah tanah yang banyak batu. Nah, jadi tanah yang banyak batu ini dikatakan dia menerima firman dengan gembira, tapi nggak bertahan lama dan nggak berakar. Ini gambaran orang tuh yang merasa udah puas cepat bisa, gue udah tahu firman, udah ngerti gitu ya. Dia kan terima firman tuh dibilang, betul? Terus dia gembira, ngerti firman. Tapi cuman sebatas dia baru nerima, belum sampai berakar. Akibatnya begitu ada tantangan, ada godaan, kita dengan mudah meninggalkan. Makanya jangan puas dan bangga kalau udah ngerti firman. Karena ngerti aja belum tentu membuat hidup kita kuat. Makanya firman yang kita pahami harus sampai mengubah hidup kita. Bilang sama-sama, mengubah hidup kita. Jadi saya tuh akan berperan di sini tuh seperti orang yang melatih. Saya tuh pengen memastikan kamu tuh firman tuh mengubah hidup kamu enggak? Jadi kalau firman tuh belum sampai mengubah hidup orang yang saya layani, itu saya nggak akan pernah kemana-mana tuh. Saya tungguin tuh sampai dia berubah. Itu mesti gitu. Sampai orang itu benar-benar berubah nggak? Ya kemungkinan gini, dia nggak mau berubah, hilang ya sudah. Berarti kan. Tapi orang yang memang ada orang yang memang sebenarnya dia tuh pengen berubah tapi struggle gitu ya. Tapi orang itu kelihatan menunjukkan sifat mau berubah. Itu lebih baik daripada orang yang nggak mau berubah. Orang yang mau berubah gak gampang, setuju, makanya perlu didampingi terus ya, perlu dimentor terus. Tapi orang itu nunjukin memang dia mau berubah, itu lebih menyenangkan daripada orang yang bilang iya tapi nggak mau berubah. Tapi saya percayalah di sini adalah orang-orang yang semua siap berubah. Amin. Amin. Doa bilang sebelah-sebelah ini, kamu tuh orangnya yang memang siap berubah. Gitu. Saya senang ya lihat Pak Kris, Pak Husen, umurnya udah mungkin juga udah, tapi masih mau belajar. Lihat Pak Roman ya,
Ini ada orang-orang, kita mesti belajar dari orang-orang yang lebih tua. Mereka masih mau belajar, kita yang muda-muda harusnya lebih terpacu dong gitu, untuk mau belajar. Betul? Nah, yang berikutnya lihat ayat 21. Tetapi ia tidak berakar, ya, itu tadi ayat 21. Ayat 22. Coba baca sama-sama 23 ayat 22. Yang ditabur di tengah. Sehingga, nah jadi jenis tanah ini yang ketiga ini tanah yang banyak semak duri katanya. Betul? Apa itu semak duri? Semak duri itu adalah kekhawatiran hidup dan tipu daya kekayaan. Jadi orang yang khawatir ya, itu sebenarnya kena yang namanya virus. Bukan corona, tapi virusnya tipu daya kekayaan. Sekarang banyak orang mengartikan diberkati sama Tuhan, itu selalu pikirannya apa? Kekayaan. Betul? Selalu orang tuh bicara kalau diberkati Tuhan, selalu konsepnya harus kekayaan. Pengajaran-pengajaran juga banyak yang selalu bilang kalau kamu ikut Tuhan selalu konsepnya bikin orang kaya, bikin kaya, bikin kaya, bikin kaya. Tapi itu hati-hati, itu bisa jadi tipu daya kekayaan. Jadi kita selalu mengukur kalau ikut Tuhan itu sungguh-sungguh identik dapat kekayaan. Asik gitu. Makanya zaman orang sekarang ya susah nggak pernah ke gereja. Dulu lagi nggak susah dia nggak pernah ke gereja. Begitu susah ke gereja. Kenapa? Karena masalahnya dia khawatir kekayaannya makin habis. Dia datang lagi supaya dia tuh ngalami lagi diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Apalagi kalau pendetanya yang khotbahnya kasih uang perpuluhan yang banyak, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati. Waduh, orang tuh jadi kayak dapat halusinasi, dapat diberkati. Saya yakin Tuhan tuh bisa berkati kita dengan kekayaan. Tapi saya kasih tahu tadi judul tadi tujuan dan kendaraan. Kekayaan bukanlah bukan tujuan. Kekayaan itu adalah sebenarnya sarana kendaraan untuk membuat kita tuh bisa menggenapi rencana Tuhan. Teman saya di Tangan Pengharapan itu sekarang itu sampai kondisi gini, sebulan tuh harus ngeluarin uang 1 miliar. Tahu Henny ya, Tangan Pengharapan. Kerjanya apa dia? Ngasih makan orang di Papua, nyekolahin anak-anak di Papua. Dia orang yang dulunya tinggal di Australia, sekolah di Australia. Dia terpanggil untuk pulang, padahal kalau dia tinggal di sana dia nyaman karena dia orang Australia, orang Indonesia tinggal di Australia. Tapi dia memilih untuk pulang ke Indonesia, dan waktu di Indonesia dia memulai segala sesuatu dengan sederhana. Sampai akhirnya sekarang tuh dia bisa memberi kekayaan sebulan bisa harus keluarin uang 1 miliar. Buat apa? Buat ngasih orang. Dan Tuhan cukupin tuh hidup dia dengan luar biasa. Luar biasa. Ya? Coba kalau kita nggak punya visi kayak gitu, saya tanya sama Cep, tiap bulan saya kasih 1 miliar kamu sekarang. Jadi naon dengan uang 1 miliar itu? Kalau nggak kita jadi hancur dengan duit segitu banyak. Hah? Kita kadang-kadang berpikir pengen banyak uang, tapi sebenarnya begitu punya uang, belum tentu kita tuh bisa hidup benar dengan uang. Halo? Ya. Belum tentu. Bisa sengsara membawa nikmat ya. Wah, Pak. Coba aja Pak, karena kita nggak siap dikasih uang 1 miliar sebulan. Kita aja padahal untuk yang sederhana aja kita pas cukup lah. Mungkin hidup dengan 1-2 juta misalkan yang masih jaromlo misalnya cukup. Tapi begitu 1 miliar langsung bayangannya apa? Gua mau ke sana, gua mau ke sini, belum tawaran kenikmatan dunia, hancur sama duit itu. Uang akhirnya bikin hidup kita hancur. Makanya Tuhan mah tahu. Kalau kamu ini sudah siap belum dikasih kekayaan. Kalau belum siap dikasih kekayaan, jangan. Kekayaan bisa ngancurin. Lebih baik sekarang dikasih pas-pas begini, tapi hidup kamu gak hancur. Daripada kamu dikasih blek besar, tapi hidup kamu jadi hancur.
Tapi saya percaya banget bahwa Tuhan tuh mau memberkati kita dengan luar biasa. Dia pengen kita tuh mengalami berkat materi, berkat apa pengen. Tapi kita ngerti untuk apa kita diberkati. Nah, banyak orang kan ngertinya cuma diberkati untuk memuaskan dirinya sendiri. Itu bahaya. Itu bisa jadi jebakan. Dikasih pas-pasannya kayak nggak beli. Nah, ya, kadang-kadang Tuhan begitu kan. Gaji kita sebulan mungkin sebenarnya pas untuk kehidupan sehari-hari, tapi tiba-tiba herannya ya, kok pas kita ada kebutuhan apa gitu ya di luar itu Tuhan tuh bisa buka jalan, kita bisa pulih. Dan lebih baik enak pas-pasan, pas apa beli. Ya. Tetapi di sini dibilang itu tadi udah 3 jenis itu ya. Makanya kekhawatiran hidup tuh karena ada tipu daya kekayaan. Tapi kalau lihat dulu ya sebelum yang situ ya, Ulangan pasal 8 ayat 18 ya. Ini ayat bagus. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-18. Lihat ya. Nah, lihat ya. Coba lihat ini baca ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh. Yang Tuhan beri kekuatannya atau kekayaannya? Kekuatan. Ya, yang Tuhan kasih itu sebenarnya kemampuan untuk memperoleh. Bukan langsung dikasih kekayaannya. Jadi kita harus punya ini nih yang namanya kekuatannya, ya, untuk memperoleh kekayaan. Tetapi nanti dengan maksud, ya. Jadi Tuhan ngasih kekayaan ada maksud, betul? Apa maksudnya? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi maksud Tuhan memberikan kekayaan itu sebagai apa? Sebagai peneguhan. Peneguhan apa? Peneguhan atas perjanjian dan ikrarnya. Jadi artinya gini, orang yang dikasih kekayaan ini, sebenarnya kekayaan ini adalah akibat dari orang-orang itu hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Jadi untuk beroleh berkat ini itu ada janji, ada kesepakatan gitu. Karena saya janji dengan Pak Kris, perjanjian itu akhirnya membuahkan. Jadi memang untuk oleh berkat ini itu ada syaratnya. Keselamatan di dalam Tuhan itu gratis. Kita nggak bisa beli keselamatan. Tapi untuk beroleh janji Tuhan, itu perlu ada yang namanya kesepakatan untuk kita tuh berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya kenapa perlu sekali kita mengizinkan hidup kita diubahkan terus sama Tuhan. Itu bicara tentang ini. Hidup dalam perjanjian. Apa sih perjanjian dengan Tuhan itu? Kalau baca di Alkitab, di Ulangan itu ada perjanjian yang judulnya kutub dan berkat. Ya, itu orang-orang yang diberkati itu nanti di situ ditulis orang-orang yang hidup dalam ketaatan, kesetiaan sama Tuhan. Jadi ada bagian-bagian kita di dalam perjanjian ini. Makanya Tuhan kasih kekayaan itu bukan semata-mata untuk memuaskan hidup kita. Ini hanya sebagai tanda bahwa kita tuh hidup di dalam Tuhan. Selama kita hidup di dalam Tuhan, kita sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita nggak akan berdosa dengan kekayaan. Kita nggak akan jadi jahat dengan yang namanya kekayaan. Amin. Amin. Cuma saya nggak ngerti juga nih yang bahwa Pak boleh apa tuh? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Yang nggak ngertinya apa Pak? Emang nenek moyang kita pernah berikrar gitu? Jadi gini Pak, ini kan konteksnya ya. Konteksnya sedang berbicara kepada orang-orang pada zaman bangsa Israel Pak. Jadi ini tuh bicara tentang zaman orang-orang Israel yang hidup zaman dalam perjanjian baru. Perjanjian lama. Ini adalah ngomong soal nenek moyang yang memang
waktu itu hidup punya janji dengan Tuhan. Tetapi ayat ini juga berlaku buat kita yang hidup sekarang dalam hal hidup dalam perjanjian. Jadi semua perjanjian Tuhan dengan manusia itu dari zaman orang pertama yang Tuhan ciptakan sampai sekarang, perjanjian itu masih berlaku. Apa yang Tuhan janjikan sama manusia itu ya, dari awal ciptakan Adam sampai manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan bangkitkan orang-orang yang memang hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan kasih janji itu yang disebut nenek-nenek moyang bangsa-bangsa itu sampai sekarang sama. Jadi kalau kita hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, artinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan, maka janji Tuhan itu Pak pasti akan terjadi. Jadi mau nggak mau dicerna dulu aja. Saya banyak Pak ketemu orang-orang yang hidupnya sederhana lah. Mereka datang dari Ciamis ke Bandung kerja sama orang, cuma kerja jadi pegawai toko. Tapi saya lihat hidupnya dia tuh cinta Tuhan luar biasa. Dapat gaji sedikit, punya uang, dia nggak hidup buat dia sendiri, dia berkati banyak orang. Dia suka menabur, memberi sama orang. Sekarang Pak dia punya toko, ada 5 Pak. Toko kain, dan itu toko yang maju Pak di Pasar Baru, di Asia Afrika. Sampai dia diberkati banyak oleh Tuhan. Tapi karena memang dia dari awal sudah hidupnya dalam memberkati. Makanya jangan tunggu gini, Pak, nanti saya kalau udah kaya baru saya berkati orang lain. Itu mah bohong. Ya, bohong Pak, itu mah nggak akan kejadian. Ya, itu mah cuma alasan aja Pak. Kalau memang orang itu memang dasarnya suka memberkati orang, lagi nggak diberkati juga dia memberkati orang. Dia bisa beri nggak banyak, tapi dia suka gitu melakukan itu. Nah itu tuh hati yang Tuhan lihat itu. Keikhlasannya. Iya, bukan soal jumlah banyaknya, tapi dia lihat hatinya tuh memang mau jadi berkat buat orang lain. Itu mesti ditanamkan dalam hidup kita Pak. Kalau kita punya gaya hidup seperti itu, makanya keserupaan dengan Kristus itu kan banyak sifat-sifatnya. Salah satu suka memberi begini. Nah waktu dia suka memberi begini, dalam keadaan susah dia memberi. Tapi Pak, orang-orang begitu mah sama dengan ini nih Pak, akan diberkati Tuhan luar biasa. Jadi kalau ketemu sama orang yang bilang, "Kela geus beungar urang rek mere imah ka batur." Friend kata mah Pak. Kalau mau memberi mah nggak usah nunggu banyak uang Pak. Sekarang juga kita bisa nolong. Cuman mengelikeun Indomie sabungkus juga ngasih ke orang yang nggak bisa makan juga bisa kan sebenarnya kalau kita mau. Betul? Bisa. Kita masih lebih baik kok sebenarnya dari banyak orang kok. Tapi karena kita nggak punya mental suka memberi, akhirnya kita mikir kita paling sengsara di dunia. Kita selalu ngukurnya sama yang di atas Pak. Oh di atas gini-gini. Nah sebenarnya kalau kita mau lihat ke bawah, banyak hal kita tuh bisa bersyukur karena kita bisa melakukan sesuatu. Nah hati itu yang mesti diajarkan terus. Kemarin ya. Ya Pak. Jadi ikut-ikutan. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Bagus Pak. Jadi itu saya berharap pertanyaan-pertanyaan itu kan jadi memang bisa. Iya gitu ya benar. Bisa mubah ya. Daripada saya diam aja. Ya. 10 tahun ke gereja nggak ngerti apa-apa. Biasa gereja mana Pak? Oh, banyak teman saya di sana. Oke, ini kita nggak perpanjang lama ya. Kita akan tutup di sini ya. Nanti kita akan lanjut. Matius 13 tadi terakhir ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik. Nah ini bilang tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi sebenarnya saya kalau balik ke yang tadi, kita baru bahas soal yang menjadi serupa dengan Kristus. Ada 2 poin lagi, kan ada 3 bentuk itu. Saya nggak bahas sekarang, cuma saya pengen kita sama-sama renungkan itu. Bahwa kita, tujuan hidup kita adalah dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dengan itu jadi masalah. Kenapa? Karena kita tuh memang sebenarnya diciptakan Tuhan segambar serupa. Ya, jadi kita mesti, nah untuk bisa merubah itu Pak, jangan dengan kekuatan sendiri Pak, nggak bisa. Jangan, kita mesti tanya, baca firman. Karena di firman ini akan memampukan kita. Makanya tadi dibilang, dimampukan, diberi kekuatan untuk kita tuh bisa beroleh. Ya, kekayaannya bukan hanya bicara tentang uang,
tapi tentang kekayaan firman, kekayaan banyak hal. Jadi jangan dengan kekuatan sendiri Pak untuk merubah itu. Bapak sekarang yang penting mau merubah itu terus serahin hidup sama Tuhan. Serahin sama hidup sama Tuhan, baca firman, renungkan firman. Terus kalau Tuhan bicara sesuatu, saya mau mulai belajar berubah dari hal yang kecil. Kayak anak juga Pak, nggak langsung hebat lari, jalan pelan-pelan, lalu bisa duduk, bisa apa, gimana. Jadi ada prosesnya, nggak usah langsung pengen jadi langsung bisa, semua ada latihannya. Nah kita semua di sini akan berlatih ke sana. Ya, jadi itu saja sharing saya hari ini. Ya, kita harus terus bertumbuh dalam keserupaan ya dengan Kristus supaya kita tuh ngalami janji-janji Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Bisa dimengerti pelajaran hari ini ya. Dan saya berharap renungkan nih tanah-tanah ini. Kita nih tanah yang mana nih? Jangan sampai kita jadi tanah yang belum siap terima benih. Makanya kalau memang tanah itu perlu dipacul, dicangkul, serahin hidup kita. Biar Tuhan cangkul hidup kita. Supaya kita tuh bisa dapat berkat yang luar biasa. Memang kadang-kadang awalnya nggak enak namanya. Dicangkul tuh nggak enak. Tapi kita mesti lihat itu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan buat kita. Oke. Sampai di sini dulu. Ya, kita bangkit berdiri yuk, kita doa sama-sama ya. Haleluya Yesus.